Ubaidillah. Ubaidillah punya keturunan yang tersebar di Nusantara ini, yaitu Robito Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Karena Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Kita buktinya, nggak ada. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan Imad dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Masih panas, masih terus membara pembicaraan tentang nasab Alawi atau anak keturunan Alawi. Kemarin sudah dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa datuknya Alawi itu membingungkan. Karena membingungkan berarti pula makin tidak jelas, makin tidak terbukti, makin tidak karu-karuan, angel dan ruwet. Maka keputusan terakhir adalah tes DNA. Ada yang berkomentar di video yang saya sampaikan, aturan dari mana kok keputusan dengan tes DNA itu? Apakah ada dalilnya? Apakah ada dasar hukumnya? Saya jawab, mari kita pergunakan akal dan logika. Kalau saya misalnya mengaku sebagai keturunan Pangeran Diponegoro karena saya dari Jawa Tengah, atau saya mengaku sebagai keturunan Kanjeng Sunan Kalijogo karena saya dari Demak, maka saudara punya hak untuk bertanya kepada saya, mana bukti yang menunjukkan kalau saudara itu keturunan Sunan Kalijogo atau anak cucu Pangeran Diponegoro. Saudara punya hak, dan bahkan kalau saya ngotot ngaku sebagai anak cucu Kanjeng Sunan Kalijogo atau anak cucu Pangeran Diponegoro, maka saudara wajib memaksa saya untuk menunjukkan bukti. Tapi karena saya masih ngotot, saya punya bukti, catatan. Nah, catatan itu dibuat oleh bapak saya. Bapak saya mungkin dari kakeknya. Kakeknya dari kakeknya lagi. Tapi begitu mentok sampai kakeknya, mulai diragukan. Karena tidak ada catatan setelah Pangeran Diponegoro meninggal, itu tidak ada orang yang menyebutkan engkong saya, datuk saya, itu dikenal sebagai keturunan Kanjeng Sunan Kalijogo atau Pangeran Diponegoro. Untuk saya pribadi, mungkin saya boleh mengaku itu. Tapi itu hanya untuk pribadi. Tapi kalau saya sebar-sebarkan kepada umat dengan maksud agar saya dihormati, dimuliakan, didatangi, dimintain doanya, suruh nyembur,
suruh ngobati, minta jimat, minta itu perbuatan pembohongan namanya. Sama dengan Habib-Habib ini. Jadi nggak jelas, maka ujung-ujungnya harus tes DNA. Sama dengan saudara, yang saya tunjukkan bukti, sementara bukti yang saya buat itu adalah bukti yang mengkotek, maka saudara bisa memaksa saya untuk melakukan tes DNA kalau saya masih ngotot sebagai anak cucu Pangeran Diponegoro atau punya nasab sampai Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau nggak bisa, buang. Nggak boleh saya ngaku-ngaku seperti itu. Saudara sekalian, maka dengan fakta seperti itu, tidak adanya bukti dan banyak manuskrip yang berseberangan, berseliweran, tidak jelas, maka akhirnya adalah tes DNA. Apa yang ditulis Kiai Haji Imaduddin Usman adalah ilmiah, maka harus dijawab dengan ilmiah pula. Sungguh saya sangat salut dan bangga kepada Al-Mukarram Kang Said, mantan ketua PBNU, yang mengajak selalu kepada umatnya, khususnya warga Nahdlatul Ulama, selalu menggunakan akal, logika, dan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan ketua umum yang sekarang ini. Fanatiknya luar biasa, malah cenderung melindungi habaib yang tidak jelas nasabnya itu. Kalau saudara mendengarkan tadi singkat dari apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said, mantan ketua PBNU, itulah yang benar. Sehingga pada zamannya Kiai Haji Said Agil tadi menjadi ketua PBNU, banyak dimusuhi, utamanya para habib keturunan Yaman, karena Kiai Said selalu mengajarkan berpikir logis berdasarkan ilmu, kebebasan menyampaikan pendapat, sehingga Kang Kiai Said ini dimusuhi khususnya oleh para habib, lalu dituduh sebagai Syiah dan dituduh sebagai liberal. Anak-anak NU yang bangga dengan Kiai Said selalu menyampaikan kritik dan pendapat, mengajak berpikir logis, dan itu sangat banyak sekali. Generasi muda NU yang mengikuti jejak Kang Said juga dicap sebagai liberal atau pengikut Syiah. Nah, kalau sekarang PBNU mengajak kita untuk bodoh, tidak boleh menggunakan akal pikiran, tidak boleh mengkritik. Lalu apa kata ketua PBNU? Ikuti saja. Ini mengajarkan kepada kita menjadi orang bodoh. Tetapi ketika sudah berhubungan dengan politik kekuasaan, mengeluarkan dalil-dalil yang luar biasa demi untuk mencapai bisa memperoleh bagian dari kue kekuasaan. Maka saudara sekalian, mari kita gunakan akal. Mari kita berlogika, karena dengan berakal dan berlogika, kita bisa meraih apa yang menjadi harapan kita. Jangan mau dibodohi lagi dengan katanya-katanya, apalagi mimpi-mimpi yang dikarang-karang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.